Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran secara istilah merupakan kesesuaian antara ucapan maupun perkataan, sesuai antara informasi dan kenyataan. Kejujuran merupakan ketegasan dan kemantapan hati dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan atau kebohongan. Kisah kejujuran. Pada tahun ke-6 Hijriah, Abu Sufyan berniaga ke Syam. Di sana, ia mendapat undangan khusus dari Kaisar Heraklius untuk berdiskusi seputar sifat Nabi Muhammad SAW serta ajaran yang didakwahkannya. Abu Sufyan yang saat itu belum memeluk Islam serta masih memusuhi Islam dan kaum muslimin, dengan tegas menjelaskan sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW. Muhammad SAW adalah sosok manusia yang jujur tanpa pernah sekalipun berdusta. Muhammad SAW mengajak manusia untuk mengesahkan Tuhan dan berbukti pekerti luhur. Demi Allah, jika bukan karena aku khawatir orang-orang akan menjuluki diriku sebagai seorang pendusta, niscaya aku akan berdusta tentang Muhammad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW memang terkenal sebagai orang yang jujur dan berakhlak mulia. Semenjak kecil, beliau sudah menyandang julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Abu Jahal yang selama hidupnya memusuhi Islam dan kaum muslimin yang bahkan sempat mau membunuh Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Kami tidak mendustakanmu, wahai Muhammad, karena kami tahu bahwa engkau adalah orang yang jujur. Kami hanya mendustakan agama yang engkau dakwakan." Anggaran untuk proyek ini sangat kecil sekali, Pak. Bahkan keuntungan kita kurang dari 10%. Bagaimana kalau kita bermain di bahan material? Tapi Pak, Bapak tenang saja. Biar saya yang mengurus anggaran bahan material. monggo Bu. Kopi dua, Mas Binara. Dengan kita mengganti penghitungan awal untuk pengeluaran biaya material, Pak. Nah, setelah kita ganti dengan penghitungan pengeluaran biaya material baru, keuntungan kita hingga mencapai 25%. Tapi kita menggunakan bahan material yang biasa. Dengan catatan, laporan untuk pengajuan bahan kita sesuai permintaan klien, Pak. Kau Mas kopi. Yeay. Yeay. Sebenarnya kita sudah mendapat keuntungan dengan kita memakai perhitungan awal, Pak. Tapi Pak, keuntungan kita di bawah standar perusahaan. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Ibu. Mbak, Nggih, monggo, Monggo, nggih. monggo, nggih, monggo. Pak. Kelebihan, Pak. Jawaban Mbak aja. Maaf, Pak, ini bukan hak saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu membuatmu sedih. Namun ketahuilah
Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, akan tetapi orang-orang zalim itu mendustakan ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 33. Suatu hari, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, apakah seorang mukmin akan berdusta? Dengan tegas Rasulullah SAW menyatakan tidak. Kemudian beliau membaca Quran Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 105, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Dapat disimpulkan bahwa orang yang beriman meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuannya atas semua amal perbuatan manusia. Seseorang yang berdusta menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tetapi tidak mengetahui kedustaan yang dilakukannya. Sebab salah satu tanda kemunafikan adalah kedustaan. Dia adalah munafik walaupun dia melakukan sholat dan berpuasa, serta menyangka bahwa dirinya beriman. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang mengajak kita untuk senantiasa berlaku jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berikut adalah ayat Al-Quran tentang kejujuran yang memuat tentang perintah berlaku jujur, keutamaan dari sifat jujur, serta balasan terbaik dari Allah bagi orang-orang yang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man ya'tazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafuran rahima. Yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23-24. Kejujuran memiliki banyak manfaat. Yang pertama, seseorang yang jujur akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kejujuran dapat meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sangat jelas bahwa ajaran agama Islam sangat melarang umatnya untuk bersikap tidak jujur maupun berbohong. Yang ketiga, kejujuran akan membawa perdamaian. Islam memerintahkan kaum muslim untuk jujur kepada dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat, kejujuran dapat menjauhkan dari hal yang tidak baik. Peringatan yang berat diberikan kepada ayat berikut ini kepada para pedagang yang menipu. Celakalah orang-orang yang berurusan dengan penipuan. Orang-orang yang jika mereka harus menerima dengan mengukur dari orang-orang ukuran yang pasti, tetapi jika mereka harus memberi dengan ukuran atau bobot kepada laki-laki, berikan lebih sedikit daripada seharusnya. Apakah mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dipanggil untuk bertanggung jawab pada suatu hari yang perkasa ketika semua umat manusia akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Seorang yang jujur, mereka akan mendapatkan banyak pahala. Dan yang terakhir, kejujuran pasti akan berbuah manis.
Dari manfaat yang kita sebutkan tadi, dapat kita ketahui bahwa kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat jujur tidak hanya diterima di akhirat, namun juga diterimanya di dunia. Maka, alangkah baiknya jika kita mulai membiasakan berbuat jujur dan menjauhkan diri dari perbuatan dusta atau bohong yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.